Jumpa lagi dengan kami KPU Kabupaten Gorontalo dalam program KPU Menyapa. KPU menyampaikan tahapan. Sahabat JDH, saya Zamardiana Hugo sebagai host akan menemani Anda beberapa waktu ke depan. Dan telah hadir bersama saya narasumber kita kali ini. Saya perkenalkan dulu Bapak Rasid Said selaku anggota KPU Kabupaten Gorontalo. Beliau ini membidangi divisi hukum dan pengawasan. Baik sahabat JDH, sebelum kita mulai perbincangan ini, saya disclaimer dulu bahwa sebelum proses syuting ini dilakukan, kami dan seluruh kru yang bertugas telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sehingga kami tidak menggunakan masker. Nah, tema atau topik kita kali ini adalah pembentukan JDIH di KPU Kabupaten Gorontalo. Langsung saja saya sapa dulu narasumber kita, Bapak Rasid Said. Assalamualaikum Pak Rasid. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih tentunya kami ucapkan dulu kepada Pak Rasid yang telah bersedia bersama kami kali ini dalam acara KPU Menyapa. Tema kita kali ini Pak Rasid adalah tentang pembentukan JDIH di KPU Kabupaten Gorontalo. Namun sebelum kita masuk ke tema inti, saya menanyakan beberapa hal Pak agar sahabat JDIH lebih mengetahui apa dan bagaimana dengan JDIH itu sendiri Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengenal lebih jauh JDIH itu sendiri, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi dasar hukum terbentuknya JDIH, di mana pembentukan JDIH ini diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi informasi hukum nasional. Selain diatur dalam peraturan Presiden, juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2019. Juga diatur dalam keputusan KPU nomor 134 tahun 2016 dan keputusan KPU nomor 533 tahun 2020 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Nah, itu merupakan dasar hukum terbentuknya jaringan dokumentasi informasi hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada teman JDIH apa pengertian JDIH itu sendiri. JDIH ini merupakan wadah pendaya-gunaan atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, dan mudah. Itu diatur dalam ketentuan peraturan Presiden. Baik Pak, kalau kita menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa JDIH ini ternyata memang sudah ada dasar hukumnya yang mengatur. Dan ini wajib ya Pak ya, dilaksanakan oleh pimpinan instansi. Nah, mungkin sahabat JDIH juga penasaran ya Pak, apa kira-kira maksud dan tujuan dibentuknya JDIH ini Pak? Ya, selain pembentukan JDIH ini menjadi wajib bagi semua lembaga negara yang ada di Indonesia yang merupakan jaringan dari JDIH nasional, bahkan diatur secara khusus di peraturan Presiden tersebut bahwa pengelola JDIH di masing-masing lembaga pemerintahan wajib menyiapkan sumber daya manusia dan anggaran terkait dengan pengelolaan JDIH sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi secara cepat, akurat sebagaimana disebutkan tadi terkait dengan produk hukum dan dokumen hukum yang ada di lingkungan instansi pemerintah, termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Gorontalo. Jadi tujuan dari dibentuknya JDIH itu sendiri, yang pertama untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, terintegrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang berikut menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, yang dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui elektronik atau informasi digital. Kemudian menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen. Dan yang berikut adalah meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai wujud pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan efisien. Ya,
Jadi dengan terbentuknya JDH di KPU seluruh Indonesia, sebetulnya ini memudahkan KPU di semua tingkatan untuk melakukan penyimpanan terhadap dokumen hukum di masing-masing tingkatan, baik itu di KPU Kabupaten, KPU Provinsi maupun di KPU RI. Kita tidak bisa membayangkan misalnya kalau dokumen hukum itu masih dikelola secara manual dan disimpan dalam suatu tempat, misalnya ruangan khusus untuk penyimpanan, kita harus sediakan berapa banyak itu. Dan saya kira dengan terbentuknya JDH ini, selain masyarakat mudah mengakses semua informasi yang kita dapat, KPU juga bisa melakukan penghematan terhadap pengelolaan dokumen hukum yang ada di masing-masing tingkatan. Saya kira itu. Wah, ternyata semakin menarik ya Pak ya, apa yang kita bahas kali ini. Nah, dengan kita menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi, di mana KPU itu harus bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang mereka butuhkan. Nah, agar supaya informasi terkait dokumen hukum ini bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat, kira-kira nih Pak, apa yang telah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo terkait hal itu Pak? Saat ini JDH merupakan pilot project penting di lingkungan KPU, di mana pengelolaan sistem kerja pemerintahan ini berbasis elektronik. Jadi semua aktivitas mulai dikendalikan melalui sistem informasi, dan salah satu sistem informasi itu adalah jaringan dokumentasi informasi hukum. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal diskusi kita, di mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 mewajibkan setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, masuk dalamnya KPU, untuk membentuk JDH di masing-masing satuan kerjanya berdasarkan amanat Peraturan Presiden. Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga non-kementerian turut melaksanakan amanat tersebut agar setiap satker di KPU di tiap tingkatan melaksanakan hal serupa, maka ditetapkanlah keputusan KPU nomor 533 yang menjadi dasar hukum. Menjadi salah satu dasar hukum yang kuat bagi KPU, KPU Provinsi, dan seluruh satker di bawahnya termasuk KPU Kabupaten Kota untuk membentuk jaringan dokumentasi informasi hukum. Nah, beberapa bulan yang lalu pada tanggal 10 November 2021, seluruh KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo mengikuti BIMTEK terkait pembentukan jaringan dokumentasi informasi hukum. Sebagai tindak lanjut kita, setelah mengikuti BIMTEK di KPU Provinsi, KPU Kabupaten Gorontalo segera menetapkan surat keputusan nomor 19 tahun 2021 tentang pembentukan tim pembina dan tim teknis JDH KPU Kabupaten Gorontalo. Jadi secara legal format JDH Kabupaten Gorontalo sudah bisa bekerja dengan baik, dan dengan demikian pula berarti pengelola sudah mulai melakukan aktivitas lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo upload semua dokumentasi dan informasi hukum yang ada di lingkungan kita, baik itu berupa keputusan KPU, keputusan sekretaris KPU, maupun putusan pengadilan yang terkait dengan di mana KPU Kabupaten Gorontalo masuk dalam gugatan di dalam. Saya kira itu. Baik Pak. Jadi seperti apa yang Pak Ras sampaikan tadi, agar segera terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan JDH ini, maka harus segera dibentuk tim pengelola JDH itu sendiri ya Pak ya. Nah, di mana tim pengelolaannya terdiri dari tim pembina dan tim teknis. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja sih tugas dari tim pengelola ini Pak? Ya, kalau tim pengelola sendiri, sebetulnya dia pelaksana teknis terkait dengan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh tim pembina. Jadi mulai dari membuat draft, abstrak keputusan-keputusan yang akan disajikan pada JDH Kabupaten Gorontalo, kemudian
upload dokumentasi informasi hukum ke website yang sudah tersedia, termasuk di dalamnya membuat informasi hukum yang menarik bagi masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk membaca. Nah, perlu diketahui bahwa selain kita menyediakan website, dalam hal ini jaringan dokumentasi informasi hukum, KPU Kabupaten Gorontalo juga menyediakan platform media sosial, akun media sosial yang digunakan oleh teman-teman pengelola untuk memberikan konten-konten informasi yang menarik, informasi hukum khususnya yang menarik, sehingga dengan demikian masyarakat tertarik untuk membaca apa yang menjadi keputusan KPU atau apa produk hukum terbaru yang dibuat oleh KPU, baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Nah, tentunya nih Pak ya, yang menjadi tugas dari tim pengelola JDH ini merupakan tantangan tersendiri ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, boleh nggak ya dijelaskan bagaimana sih proses pelaksanaan penyajian produk hukum agar bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat? Saya pikir proses penyajian produk hukum ini tidak terlalu sulit apabila kita benar-benar menekuninya ya. Semua pekerjaan kan kalau ditekuni dengan baik, dijalankan dengan sepenuh hati, saya kira akan mudah. Dan ini harus dipahami betul oleh tim teknis yang akan mengelola produk hukum agar bisa tersaji dengan baik. Misalnya untuk menyebarluaskan produk hukum yang berkaitan dengan kepemiluan, upaya yang harus dilakukan oleh tim teknis JDH adalah melakukan koordinasi untuk merencanakan langkah strategi dalam mengoptimalisasi informasi produk hukum yang telah diundangkan, ditetapkan atau diputuskan agar diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas, diantaranya untuk penanggung jawab membagi tugas dan fungsi bagi masing-masing pelaksana yang telah ditunjuk. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa sebetulnya yang menjadi tantangan terberat bagi teman-teman teknis pengelola JDH adalah bagaimana mengemas informasi hukum itu menjadi menarik bagi masyarakat. Kita tahu saat ini sebagian besar masyarakat kita banyak yang aktivitasnya memang sehari-hari bersama gadget, HP pintar, smartphone. Nah, dan itu rata-rata adalah pemilih milenial atau generasi Z setelah pemilih milenial itu. Kecenderungan pemilih seperti ini, kecenderungan masyarakat seperti ini adalah mereka butuh informasi yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Selain kemasannya juga harus menarik. Itu tantangan terberat bagi teman-teman teknis atau pengelola JDH. Saya kira kalau soal pekerjaan misalnya mengupload, membuat abstrak, semua sudah ada petunjuknya di keputusan nomor 533 itu. Semua sudah dipandu dengan baik oleh KPU RI. Tapi yang menjadi tantangan terberat adalah mengemas informasinya menjadi padat, mudah dipahami, dan menarik bagi seluruh lapisan masyarakat. Begitu. Nah, dokumen hukum apa nih Pak yang akan dikelola dalam JDH? Dokumen apa saja nih Pak? Dokumen hukum yang dikelola di JDH berdasarkan keputusan KPU nomor 533 tahun 2020 ada beberapa ya. Misalnya undang-undang. Tentu undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Kemudian peraturan atau dalam istilah hukumnya regeling. Peraturan KPU, misalnya peraturan KPU terkait dengan jadwal dan tahapan, peraturan KPU terkait dengan seluruh pelaksanaan tahapan. Yang berikut adalah keputusan atau dalam istilah hukum disebut desiking.
Keputusan yang baik itu keputusan yang dibuat oleh anggota KPU, dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, maupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh Sekretaris KPU. Ada juga monografi hukum, ya, diantaranya misalnya artikel, kajian hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan putusan. Tadi ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan, ada keputusan, ada putusan. Putusan ini terkait dengan putusan pengadilan atau putusan Bawaslu dan atau DKPP, di mana KPU menjadi pihak teradu, tergugat, atau termohon dalam perkara tersebut. Jadi itu semua kita upload ke jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, sebetulnya tujuan dari penyampaian informasi lewat jaringan dokumentasi informasi hukum ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses, termasuk melihat. Kalau ada yang ingin diuji, silahkan diuji, karena semua sudah disampaikan secara terbuka kepada publik, dan melihat, ya, untuk melihat apakah pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu. Nah, baik Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan, ya Pak, poin-poin penting terkait dengan penyajian dokumen hukum ini. Nah, pertanyaannya masih seputar penyajian dokumen hukum yang mungkin menjadi salah satu penilaian dari KPU RI, yaitu tentang pembuatan konten dan cara penyajiannya agar terlihat menarik, begitu Pak. Gimana itu Pak? Ya, sebelum saya menjelaskan bagaimana proses tahapan penyajian konten agar terlihat menarik, di mana perlu saya sampaikan, tim teknis kita sudah membuat akun, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, di beberapa platform media sosial, diantaranya Facebook, kemudian Instagram, Twitter, YouTube. Jadi sebelum konten ini disebarluaskan melalui platform tadi, teman-teman di pengelola JDH terlebih dahulu membuat konten. Untuk tahap pembuatan konten agar terlihat menarik ini harus melalui proses tahapan di mana tim pengelola harus mampu mengemas informasi hukum yang tepat untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian dianalisa model konten yang tepat untuk kemudian disajikan. Ya. Sebelumnya juga teman-teman di pengelola harus mempersiapkan regulasi yang dimuat dan menyiapkan pasal-pasal yang akan diangkat untuk dimuat dalam konten digital itu. Jadi itu juga merupakan salah satu tantangan. Saya kira teman-teman pengelola teknis rata-rata memiliki kemampuan untuk melihat mana informasi hukum yang penting untuk disampaikan kepada publik. Tetapi lagi-lagi terkait dengan ketersediaan SDM, khususnya di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo, kita ini belum punya yang namanya konten kreator. Ya, rata-rata di teman-teman pengelola ini belajar otodidak, sehingga masih mendapatkan beberapa hambatan dan tantangan dalam mengemas informasi hukum yang kira-kira penting bagi publik. Baik Pak. Sebelumnya tadi saya itu ingin bertanya tentang kendala, tapi Bapak sudah menyinggung terlebih dahulu. Nah, mungkin setelah mendengar kendala-kendala yang tadi Bapak sampaikan, ya Pak, mudah-mudahan tahun depan kendala-kendala itu bisa teratasi, ya Pak. Amin. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan terkait dengan penyajian produk hukum. Nah, tentunya untuk mempermudah segala pelaksanaan penyajian produk hukum ini, Pak, pastinya kita ada prosedur standar operasionalnya, ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, KPU Kabupaten Gorontalo apakah sudah memiliki PSO terkait dengan penyajian dokumen hukum di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo itu sendiri, Pak? Terima kasih. Jadi
sejak kita diundang oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka BIMTEK pengelolaan JDH, sebagai tindak lanjutnya selain kita membuat keputusan terkait dengan pengelola JDH, teman-teman juga di tim pengelola JDH sudah menyiapkan PSO atau yang banyak dikenal di masyarakat luas SOP, Standar Operasional Prosedur, yang sebetulnya tujuannya adalah untuk mempercepat, mempermudah pekerjaan dan memperlancar pengelolaan JDH. Atau juga sebetulnya SOP ini untuk memudahkan tim pembina melakukan analisis terhadap apabila terjadi hambatan-hambatan dalam pengelolaan JDH. Jadi bisa dilakukan koreksi lewat PSO atau SOP. Jadi untuk mempermudah pengelolaan JDH, teman-teman di tim pengelola JDH sudah menyiapkan dan membuat PSO terkait dengan pengunggahan produk hukum, kemudian pembuatan abstrak, kemudian terkait dengan SOP terkait dengan pengelolaan media sosial JDH. Mudah-mudahan dengan adanya SOP ini akan mempermudah kita, teman-teman teknis, dalam penyajian produk hukum. Nah, baik sahabat JDH, kiranya kita sudah banyak menerima pengetahuan ya terkait dengan pembentukan JDH di KPU Kabupaten Gorontalo. Nah, tadi juga sudah diuraikan panjang lebar dan sangat jelas oleh Pak Rasid Saihu ya. Nah, untuk itu di akhir perbincangan kita nih Pak ya, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ke sahabat JDH Pak. Silakan. Ya, terima kasih sahabat JDH. Kami mengharapkan KPU Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu satker KPU RI yang ada di wilayah Gorontalo mengharapkan sobat JDIH ini memanfaatkan website JDIH dengan sebaik-baiknya. Ya. Semua informasi hukum, dokumen hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, baik yang pemilu di 2019, pemilihan di tahun 2020, maupun nanti yang akan dilakukan pemilu dan pemilihan serentak 2024, insya Allah ini sudah disajikan secara lengkap di JDIH KPU Kabupaten Gorontalo. Apa saja yang dibutuhkan di sana, masyarakat umum, pihak terkait, jika butuh informasi hukum, tinggal mengunjungi website JDIH, jdih.kpu.go.id/Gorontalo/hum. Karena ini kalau teman-teman tidak jeli juga membuka website ini, kadang-kadang cuma diantar ke websitenya KPU Provinsi. Ya. Jadi memang ada /Gorontalo/Gorontalo, itu menunjukkan Kabupaten Gorontalo. Nah, yang berikut sebetulnya sebagai tambahan, seluruh pihak, sobat JDIH, pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bisa memanfaatkan JDIH ini dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip negara hukum sebetulnya salah satu yang paling penting adalah tersedianya sistem upaya hukum dalam rangka menggugat, menguji, atau mempersoalkan keputusan yang diambil oleh lembaga negara, termasuk KPU. Nah, hari ini di seluruh KPU di Indonesia tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semua keputusan dilakukan secara terbuka, diambil secara terbuka, jika itu terkait dengan pelaksanaan tahapan, dan keputusan itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang ragu dengan keputusan KPU, apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa tinggal melihat di JDIH KPU, dan kalau ingin melakukan, tentu ingin menguji terkait dengan keputusan itu, silahkan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika tidak setuju misalnya dengan peraturan KPU, bisa dilakukan, ada mekanisme untuk melakukan upaya hukum, judicial review ke Mahkamah Agung misalnya. Jadi saya kira
sarana yang sangat baik bagi seluruh publik, bagi KPU untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik, sehingga tidak ada lagi prinsip transparansi yang selama ini diatur dalam undang-undang ini kita jalankan oleh KPU, dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan masyarakat pun bisa melakukan, mengamati dan menguji apakah keputusan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Rasir dan semua sahabat JDIH. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini akan memberi manfaat bagi kita semua, terutama ya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan informasi-informasi terkait dengan produk hukum. Nah, akhir kata dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.